นี่บ้านเรากำลังจะหนีหนี้ใช่ปะนี่มีอะไรทำไมไม่มีใครบอกตอมเลยวะหนี่มีเท่าไหร่มาบอกตอมมาดิว่าเท่าไหร่ Lalu ketika hendak difoto untuk membuat paspor, Top memilih pergi dan menemui ayah dan ibunya di luar dan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa ikut dengan mereka ke Cina. Dan Top mengatakan kepada ayahnya bahwa dirinya akan bekerja keras dan berjanji akan mengembalikan keluarganya kembali ke Thailand. Dan sang ayah dengan sedikit tersentuh mengiyakan keinginan Top jika itu keinginannya. Dan akhirnya orang tua Top pun pergi ke Cina meninggalkan Top dan pamannya. Lalu esok harinya saat pagi-pagi, Top melanjutkan pekerjaan yang belum tuntas saat itu, yaitu mengecat plafon. Dan masalah pun datang kembali kepada Top. Petugas mal meminta agar Top menghentikan aktivitas jualannya dan telah menggantikan tempat jualannya ke orang lain. Benar-benar emang masalah ada baik. Belum sampai di situ masalah Top. Kini di pagar rumahnya pun sudah terpasang surat penyitaan rumah dari bank. Lalu Top menyopotnya dan membuangnya ke tong sampah. Top pun keluar dari tempat makanan untuk pulang. Tapi baru saja keluar, Top langsung berpapasan dengan Lin. Lin yang terlihat marah karena jarang dikabarin apalagi VCS, langsung saja mendorong Top sampai jatuh, tapi Top langsung memeluknya. Di dalam mobil, Lin membawakan oleh-oleh cemilan rumput laut dari provinsi Rayong. Lalu Top pun ikut memakan cemilan tersebut bersama Lin dan menemukan sebuah inspirasi dari cemilan tersebut karena memiliki rasa yang enak. Lalu kita dibawa kembali pada teller bank dan Top. Lalu di situ Top menceritakan bahwa pertama dia beli rumput laut mentah dan menggorengnya, tapi rasanya tidak enak, mudah basi dan tidak bertahan lama. Teller bank bertanya, apakah kamu menemukan solusinya? Dan benar sekali jawab Top. Mereka pun dengan refleks bertos-tosan. Cerita kembali berlanjut. Top pun pergi ke Kasetsart University untuk menemukan cara agar rumput lautnya ini bisa bertahan lama. Dan sekembalinya Top ke rumah, Top pun mengembalikan mesin-mesin kacangnya yang dia sewa karena sudah tidak digunakan lagi. Dan dia akhirnya memutuskan untuk mencoba menggoreng rumput laut yang ditemani oleh pamannya. Bentar guys, minum dulu. Capek. Namun setelah berkali-kali pamannya mencoba menggoreng rumput laut tersebut, tapi rasanya tetap tidak enak dan pahit. Percobaan hari itu dilakukan hingga larut malam dan menghabiskan banyak rumput laut. Melihat tersebut, Top pun berkata akan membeli rumput laut lagi untuk diuji coba. Karena tabungannya semakin menipis, Top pun menjual beberapa komputernya. Dan di situ sang paman bilang ke Top agar dia menyusul orang tuanya saja. Karena dia sudah menghabiskan banyak uang tapi belum menghasilkan apapun. Dan Top meyakinkan pamannya bahwa mereka akan berhasil dan sukses. Karena jika sudah memulai, tidak boleh menyerah. Lalu Top pergi menemui Lin karena sudah berjanji akan mendaftar kuliah kembali. Dan setelah itu, Top pun pulang malam harinya dan membawa kembali rumput laut untuk digorengnya. Dan setelah masuk rumah, Top tidak menemukan suara pamannya. Dan saat Top melihat ke dapur, sang paman sudah tersungkur jatuh hingga kepalanya terbentur dan mengeluarkan darah. Top pun langsung bergegas membawa sang paman ke rumah sakit. Dan pagi harinya, Top kembali ke rumah dan mencoba kembali menggoreng rumput lautnya hingga stoknya pun habis dan tidak ada satupun yang enak. Lalu Top melihat rumput laut yang semalam kehujanan dan mencoba menggorengnya. Dan kali ini rasanya jauh lebih enak. Dan ternyata rahasianya adalah dari pengembunan rumput laut tersebut. Top pun membawa hasil rumput laut gorengnya ke pamannya di rumah sakit untuk mencicipinya. Dan si paman juga merasakan hal yang sama, yaitu rumput lautnya tersebut jauh lebih enak dari yang biasa dia goreng sebelumnya. Setelah itu, Top pun akhirnya berjualan kembali di mall. Namun kali ini untuk menjual rumput laut dan masih dengan pamannya yang setia membantu menjualnya. Melihat rumput lautnya yang laris, Top pun berangan bahwa dirinya bisa menghasilkan 1 juta baht per tahun. Dan dia berkata itu tidak sulit. Top ditelepon oleh ibunya dan sang ibu mengucapkan selamat ulang tahun kepada Top. Yang dimana Top sendiri malah lupa bahwa hari itu adalah hari ulang tahunnya. Dan sembari nelpon, Top ini selalu melihat tulisan di tangannya yang bertuliskan 1 juta baht per tahun. Karena dia punya janji akan memulangkan orang tuanya. Dan Top pun bertanya perihal utang ayahnya. Dan sang ayah menjawab 40 juta baht atau 12 miliar pada saat itu. Di dalam rumah,
Top membersihkan foto-foto orang tuanya sembari meneteskan air mata. Saat sedang membersihkan foto-foto, Top menemukan obat penenang di belakang foto-foto tersebut yang membuat Top semakin terpuruk dan merasa bersalah. ป่ารอบเมืองเนี่ยก็คือการที่ออกไปมาหลายตัว เรียนที่อะไร เป็นแบรนด์ที่ อ่าน เรียกว่า จ็อกเกอร์ช่วยอะไรได้ ผมไม่ได้ยินนะได้ยินแต่คำว่าเป่าสำหรับคนรุ่น Saat di jalan, kembali mendengarkan isi rekaman tersebut sambil membeli beberapa makanan di 7-Eleven. Di salah satu rekamannya, sang dosen menjelaskan bahwa jika kamu berpikir akan kaya, maka kamu akan kaya. Jika kamu berpikir sukses, kamu akan sukses. Lalu terbesit di pikiran Top untuk menjual produknya di 7-Eleven. Dan Top kembali ke 7-Eleven untuk meminta nomor manajer 7-Eleven tersebut. Lalu esok harinya, Top menelpon pihak 7-Eleven menanyakan perihal bagaimana produknya bisa dijual di 7-Eleven. Dan setelah membuat janji dengan manajer 7-Eleven, Top pun bergegas dan pergi ke kantor 7-Eleven. Dan setelah menunggu sangat lama, sang manajer pun akhirnya menemui Top. Tapi saat sedang menjelaskan produknya, sang manajer ingin melihat produk Top ini. Lalu sang manajer berkata, produk Top ini belum siap. Melihat dari cara kemasan dan harganya itu pun belum memenuhi standar 7-Eleven. Top pun akhirnya pulang dengan rasa sedikit kecewa. Sesampainya di rumah, terlihat pacar Top yang sudah menunggu di depan gerbang. Top hanya berjalan melewati Lin. Lalu Lin berkata kepada Top, jika memiliki masalah soal uang, keluarga Lin bisa membantu. Namun itu membuat Top marah. ต๊อบนี่ไม่ใช่หมายความว่ายังไงก็เราผิดเหรอ เสียงกลับบ้านเถอะ ต๊อบกรรมการ Malam hari, Top izin ke pamannya kalau dia ingin tidur dengannya. Lalu Top curhat soal Lin, kalau dirinya brengsek padahal Lin sangat mencintainya. Tapi Top membuatnya kecewa dan sang paman pun memberikan solusinya seperti ini. อย่าร้องเลยน้องต๊อบเอ้ย Esok harinya, melupakan kejadian dengan Lin, Top langsung bersemangat ke tempat desain produk untuk memperbaiki produk miliknya. Lalu Top memberikan usul soal nama produknya pada Mang Asep Kumis. Kalau dia mau produknya seperti idolanya. Namun Mang Asep bilang, nama produknya sudah bagus. Tinggal urusan orang desain aja yang membuat produknya menarik. Setelah memperbaiki produknya, Top langsung pergi ke kantor 7-Eleven untuk menemui Ibu Pu, sang manajer 7-Eleven yang kemarin ditemuinya. Namun karena kedatangan Top yang tiba-tiba, dia tidak tahu kalau hari itu Ibu Pu sangat sibuk. Tapi Top malah memilih untuk tinggal dan menunggunya. Top pun menunggu sepanjang hari hingga dia capek dan ketiduran. Sedangkan Ibu Pu semenjak tadi mondar-mandir di depan pintu ruang tunggu Top. Tapi belum sempat menemui Top. Top pun terbangun dari tidurnya karena mendengar alarm jam pulang dari kantor 7-Eleven. Karena Top sudah lelah menunggu, akhirnya dia pergi dengan sedikit kecewa. Karena dia berpikir Ibu Pu tidak sibuk rapat. Ketika hendak turun ke lantai bawah, Top bertemu dengan satpam di lift dan memberikan produknya kepada satpam tersebut yang belum sempat direview oleh Ibu Pu apalagi David Gadgetin. Sementara itu di dalam kantor 7-Eleven, keberuntungan menemui Top di mana produknya ini yang ditinggalkan Top di dalam lift diambil oleh pegawai 7-Eleven lalu menawarinya ke teman-teman kantornya. Pegawai 7-Eleven ini pun sangat menyukai rasanya yang dianggap sangat enak. Di sisi lain, saat Ibu Pu hendak rapat di luar dan menaiki lift yang sama, kini keberuntungan Top benar-benar datang. Karena sang manajer tersebut menyukai produk Top tersebut. Esok harinya, Top pun dipanggil oleh Ibu Pu ke kantor 7-Eleven untuk ikut rapat soal produknya yang diterima. Top harus memenuhi syarat yang diberikan sang manajer sesuai aturan 7-Eleven. Top harus mengirimkan produknya ke lebih 6.000 cabang atau sekitar 72.000 kemasan. Dan dalam sebulan lagi, Ibu Pu bersama GMP atau Good Manufacturing Practice akan melakukan inspeksi ke pabrik Top untuk meninjau kelayakan pabrik Top. Dan jika GMP telah menyetujui pabrik Top, Top diberikan waktu 2 bulan untuk mengirimkan produknya dan minimal produk harus sudah siap 80% saat waktu pengiriman atau kontraknya bisa saja dibatalkan. Top pun pulang untuk memikirkan bagaimana dia membangun pabrik yang layak untuk tempat produksinya.
Itulah alasan Top meminjam uang pada bank saat scene di awal film tadi. Tapi kesulitan menemui Top kembali karena teller bank menjelaskan bahwa umur Top ini belum cukup untuk meminjam uang. Dan di sisi lain, keluarga Top juga terlilit hutang 40 juta baht. Meski teller bank peduli dengan Top, tapi dia tidak bisa melanggar aturan perbankan. Dengan sedikit berkaca-kaca, teller bank menyuruh Top jangan menyerah sampai di sini dan harus mencari solusi yang lain. Top kali ini membuat paspor untuk menemui orang tuanya nanti, dan Top juga menjual mobilnya untuk membangun pabriknya dan kembali ke kokoh-kokoh Pasar Senen untuk mengambil jimat orang tuanya yang dulu sempat digadaikannya. Tapi dengan bersikeras, kokoh-kokoh itu berkata jimat tersebut sudah jadi miliknya karena Top sudah lama tidak mengambilnya, dan kalau Top mau dia harus membayar 3 juta baht. Lalu Top berusaha mengambil paksa jimat ayahnya yang dipakai oleh kokoh-kokoh tersebut. Dan bermodal mantan pemain serigala terakhir, kokoh-kokoh tersebut menodongkan pistol kepada Top. Dan Top pun pergi dengan sedikit rasa sedih dan kesalnya. Anjir lah emang. Lalu Top pun mendatangi gudang lama keluarganya untuk dijadikan pabriknya. Dan total renovasi gudang tersebut jadi pabrik adalah 2 juta baht. Dan Top harus membayar 50% dari totalnya. Ketika Top sedang membawa rumput lautnya, dia melihat Lin yang sudah memiliki pacar barunya dan memasuki kereta itu dengan mesranya. Sampai Top lupa untuk naik kereta tersebut. Dasar emang. Esok harinya, di tengah-tengah membangun pabriknya, Top mengirimkan alamat pabriknya kepada Ibu Po melalui facsimile, dan Top menamai pabriknya dengan nama Pabrik Tau Kenoi. Lalu hari inspeksi pun datang. Bersama orang GMP, Ibu Pu pun ikut menginspeksi pabrik milik Top. Di tengah inspeksi, sang paman menyuruh Top agar menyogok saja agar diloloskan. Namun Top menolaknya dengan sifat Top yang sudah berubah dan tidak mau ibunya dikatain tidak mengajarkan kejujuran kepada Top. Ketika sudah menginspeksi, Ibu Pu menjelaskan pabrik Top masih ada beberapa yang belum layak, seperti lampu yang tidak ditutup, saluran air yang belum benar, wastafel yang harusnya memiliki injakan sebagai keran air, dan penggunaan alkohol yang salah untuk mencuci tangan yang seharusnya untuk mencuci luka. Mendengar penjelasan Ibu Pu, sang paman kembali memberikan uang sogokan ke Top. Ketika Top akan memberikan uang sogokan tersebut, Top hanya memberi salam saja. Di sini Top emang sudah benar-benar berubah karena dia ingin memulainya semuanya dengan cara yang baik. Top pun akhirnya memperbaiki kekurangan dari pabriknya. Lalu tiba-tiba Top mendapatkan facsimile dari kantor 7-Eleven. Namun belum sampai akhir, tinta facsimile Top habis membuat tulisannya tidak lengkap. Pamannya langsung menyuruh Top agar membacanya di sinar matahari. Lalu setelah melihatnya, terlihat tulisan yang besar dengan kata disetujui. Haleluya. Lalu ketika hari pengiriman pagi-pagi buta, Top langsung memeluk pamannya dan berterima kasih telah menemaninya selama ini. มาอีกมาเร็วขอบคุณลุง ถ้าครั้งนี้ไม่สำเร็จอะผมทุ่มหมดทุกอย่างแล้วจริงๆ เราจะไม่เหลืออะไรอีกแล้ว ผมสัญญา Lalu Top pun pergi menuju tempat pengiriman. Setibanya di sana, Top sudah terlambat 1 jam dari jadwal pengiriman. Lalu Top memohon ke petugas agar memberi kesempatan. Melihat hidung Top yang mimisan yang menandakan dia telah bekerja keras, petugas itu pun akhirnya memberikan kesempatan pada Top. เช็ดหน่อยไหม ขอบคุณมากครับ Lalu setelah itu, Top duduk di sekitar tempat pengiriman dan menelpon orang tuanya dan mengatakan bahwa orang tuanya sudah bisa pulang sekarang. Dan film pun selesai. ป้ากลับมากลับบ้านนั่นแหละนะ Lalu kita diperlihatkan narasi bahwa 2 tahun setelah kerjasama dengan 7-Eleven, Top bisa melunasi hutang ayahnya yang sebesar 40 juta baht dan tinggal di rumahnya kembali bersama orang tuanya. Dan kita diperlihatkan Top yang sudah sukses dan mendatangi bank yang di awal film dan sudah bisa meminjam uang lebih dari yang di awal. Di sini ini kita diperlihatkan sosok Top yang asli. Ini dia Top Itipat yang asli. Lalu ditutup dengan narasi lagi bahwa Top sudah memiliki 2.500 karyawan, mengekspor cemilan rumput lautnya ke 27 negara,
dan Top memiliki perkebunan rumput laut sendiri di Korea Selatan. Pendapatan Top pada tahun 2010 sebesar 1.500 juta baht atau sekitar 450 miliar. Wow. Dan saat film ini tayang, Top sudah berusia 26 tahun. Dan ada kata-kata semangat nih dari Top. Jangan pada semangat walau apapun yang terjadi. Jika kita menyerah, maka habislah sudah. Top. Film yang the best bukan? Banyak makna dan pesan moral dari film ini, terutama buat kalian yang masih muda-muda untuk tidak mudah menyerah jika sudah memulai sesuatu. Berani ambil keputusan dan bisa mencari solusi ketika ada masalah. Dan harus berani keluar dari zona nyaman lu daripada cuma main game jadi beban, ya kan? Ya udahlah, sekian dari saya, Bung Faisal. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf karena ini juga video pertama saya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan semoga kita bisa menjadi seperti Top. Dan terakhir, gracias.